Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Silahkan disapa channelnya kalau kamu suka. Jangan lupa juga dinyalakan notifikasi. Jadi kalau aku upload, kamu nggak ketinggalan ya. Kamu akan jadi yang terdepan untuk nonton duluan. Dan Sora akan ingetin bahwa pembacaan di sini umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok santai aja, karena mungkin tidak bisa mengcover semua orang. Aku nggak tahu cocoknya cuma 20%, 30%, 50%, atau bahkan full. Tapi kalau kamu mau yang cocok hanya untuk kamu aja, istimewa, ya silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu. Hari ini tema bacaannya adalah gairah membara dari yang kangen kamu ya. Gairah membara dari yang sangat kangen kamu ya. Kita lihat dulu, ada energi seperti apa dari gairah membara seseorang yang sangat kangen kamu, teman-teman. Negotiator, bargaining. Nah, sepertinya nih teman-teman ya, ada seseorang yang pingin memohon, pingin mengemis ya, cinta kamu, sayang kamu, atau mungkin berusaha ya. Dia sedang berpikir mungkin masih ada hal yang bisa kita nego di sini ya. Ada hal yang mungkin bisa kita tawar-menawar, mungkin ada jalan keluarnya, mungkin ada jalan tengahnya dalam situasi ini, teman-teman ya. Tapi ini adalah situasi di mana orang ini mungkin sekali dalam titik yang mana dia itu benar-benar tidak sanggup lagi menahan, tidak sanggup lagi menghadapi, sehingga berharap sekali ada kesempatan ya, karena di sini ada energi memohon. Artinya sebenarnya secara energi orang ini ya mungkin saja dalam keadaan yang sedang sangat low energinya, teman-teman. Aku ngomongin gairah, keluarlah kartu desire, hasrat ya. Di sini ada hasrat yang sangat kuat, teman-teman, ke kamu ya. Jadi orang ini tuh saat ini sangat mungkin banget sekujur tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ada getaran-getaran ya, rasa. Dan di sini juga ada lust ya. Lust itu ngomongin soal hawa nafsu secara seksualitas, secara fisik dan seksualitas ya. Dia sangat mungkin ingin mencium kamu dan kontak-kontak fisik lain yang mungkin tidak perlu aku jelaskan lebih jauh ya, karena kamu sudah lebih paham, ini channel 18+, yang sangat ingin dia rasakan dari kamu. Hasratnya membara. Jadi salah satunya energi pendorong yang paling kuat justru karena ada energi hasrat seksualitas ke kamu secara lust. Dan secara chemistry, seksualitas itu sangat kuat antara kamu sama dia ya. Jadi kalau seseorang itu cuma cocok secara fisik tapi nggak pakai perasaan di sana, atau secara perasaan tapi fisiknya ada di sana, itu biasanya kurang melengkapi ya. Tapi ketika ada perasaan secara rasa lalu secara fisik itu cocok dan klop, di sanalah ada energi desire, hasrat, nafsu ya, teman-teman. Discarding atau throwing out. Sementara di satu sisi, kenapa dia pingin banget untuk memohon sama kamu ya, begging sama kamu, berharap kamu mungkin mau masih memberikan dia kesempatan, karena di sini ada energi throwing out. Mungkin sekali kamu sudah pemberesan sama orang ini. Artinya kamu mungkin merasa hubungan ini sudah tidak lagi ada maknanya, sudah tidak ada lagi artinya gitu ya. Sudah toksik, sudah buruk, sudah lala-lala, apapun itu. Intinya adalah kamu mungkin sudah berusaha untuk membuang dalam tanda kutip relationship ini ya. Kamu mungkin sudah menyerah ya, karena menganggap bahwa relationship ini mungkin tidak lagi bisa diselamatkan, teman-teman. Sayangnya ya, ketika kamu sudah membuang orang ini, bukan membuang sih, kalau soal di sini lebih kepada membuang itu karena pemberesan gitu ya, karena mungkin kamu ngerasa ada sesuatu yang negatif dari orang ini, atau apapun nanti masalah kita coba ungkap. Dia tidak bisa lepas dari fokusnya ke kamu ya. Jadi mungkin saja orang ini yang sebelumnya punya sikap yang tidak menghargai kamu, tidak menganggap kamu tuh seperti dianggap tidak berarti, itu yang kamu rasain, teman-teman ya. Itu yang mungkin makanya kamu balas lagi ke dia kayak ya sudahlah, kalau aku nggak dianggap aku juga bisa kok nggak nganggap kamu. Itu mungkin yang terjadi. Nah, namun saat itu terjadi, orang ini tidak bisa melepaskan fokusnya dari kamu. Eyes for you ya.
Sehingga secara fokus dan pikiran, dia tidak bisa melepaskan pikirannya dia, matanya dia dari energi yang terkunci ke kamu, teman-teman. Ya, itu sangat mungkin. Nah, tapi di sini juga mungkin sekali ada masalah situasi keuangan, teman-teman. Ya, mungkin sekali dia tidak mengutamakan kamu, ya, atau mungkin tidak fokus sama kamu karena di sini ada masalah keuangan yang mungkin menjadi situasi yang jadi concernnya dia. Sangat mungkin dia harus membiayai anaknya untuk dia yang single parent, atau dia mungkin harus membiayai keluarganya, dirinya sendiri, ada hutang, ada cicilan, ada apapun itu, teman-teman, yang jadi masalah. Sehingga banyak sekali fokus orang ini sebelumnya tidak mengutamakan kamu karena fokusnya ke yang lain. Oke? Tapi kita coba lihat ya, ada energi apa yang menjadi kendala dalam hubungan ini selain mungkin dia yang tidak fokus ke kamu, teman-teman. Yang pertama, toxic poison, ya. Bagaimanapun juga mungkin ada perilaku dia atau perkataan dia yang cenderung toxic, tidak sehat, ya, unhealthy behaviors, perilaku-perilaku yang tidak sehat. Ada juga situasi di mana sangat mungkin banget orang ini punya perilaku yang gak sehat, apapun itu. Entah dia berbohong, entah dia kasar, entah dia gak jujur, entah dia punya kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, menyembunyikan, gak terbuka, NPD, apapun deh ya, namanya nggak buruk itu suka ngutang misalnya, apapun ya. Karena aku tidak bisa menjelaskan secara terperinci, tiap orang kan beda-beda, tapi intinya sesuatu yang negatif ya. Itu yang mungkin jadi bikin kamu kayak ngerasa, aduh ini situasi sulit nih ya kayaknya gitu loh. Selain itu ada situasi pressure cooker ya, situasi diantara kalian terus memanas. Memang hasratnya secara seksualitas panas, tapi di satu sisi ini juga bisa menyatakan bahwa situasi hubungan kamu sama dia terus-terusan dalam situasi yang mungkin banyak kesalahpahaman, banyak perdebatan dan sebagainya ya. Sehingga situasinya itu seperti nggak kondusif, keadaan seperti terus-terusan manas ya teman-teman ya. Sehingga kamu juga mungkin selama ini sudah berusaha sabar, mengalah, mengerti terhadap situasi-situasi yang toksik tadi, tapi mungkin karena nggak ada perubahan dan sebagainya, kamu akhirnya memilih untuk meledak. Ya sudahlah, kita sudahin aja. Meeting. Orang ini sangat mungkin banget masih ketemu sama orang-orang lain di luar sana. Jadi mungkin banget kamu berdiri dengan cinta. Orang ini mungkin menghadirkan orang yang lain, entah orang ketiga, orang ketujuh, orang ke-100, entah itu sebagai memang dijadikan pasangan atau memang cuman TTM, dekat doang, FWB-an. Aku nggak tahu lah ya istilahnya ya, zaman sekarang tuh banyak banget istilahnya ya. Kalau zaman dulu kan bilangnya TTM ya, ya apapun lah gitu ya, mau dikasih label atau enggak gitu ya, itu sangat mungkin. Sehingga kamu merasa udah capek gitu ya, kalau kamu ternyata masih ketemu sama orang lain, sementara kita itu sudah harusnya bicara diskusi tentang perencanaan masa depan, ya. Tapi itu mungkin tidak bisa terjadi karena orang ini terus-terusan gak fokus sama kamu. Divorce. Sehingga ada beberapa kalian yang sudah dalam ikatan pernikahan ya, bahkan gitu ya, merasa bahwa ini sudah finalnya, ini sudah mentoknya, kayaknya mendingan kita udahan aja ya. Jadi mungkin ada yang di sini untuk yang sudah menikah menginginkan perceraian, untuk yang berpasangan kamu menginginkan pisah gitu ya. Karena kayak nggak ketemu jalan tengahnya, teman-teman. Oke? Karena kalau suara lihat di sini kamu sudah capek ya, apalagi untuk kalian yang sudah mungkin punya anak, sudah punya tanggung jawab yang lain, kamu pingin ya fokusnya ya udah ke anak aja gitu ya. Atau untuk kalian yang belum menikah, kamu pingin tuh ketemu sama pasangan yang bisa memang fokus cuman sama kamu gitu loh ya, dan bisa membangun keluarga. Lalu kenapa sih sekarang dia itu gairahnya membara banget nih sama kamu sampai ada saat ini? Ada ascension, spiritual path awakening. Selain ada hasrat dirinya dia, ya mungkin secara energi fisik itu menginginkan kamu, ada gairah di sana. Tapi di sini juga ada energi perjalanan spiritual yang tersadarkan atau terbangkitkan. Proses-proses dengan kamu banyak membuat dia belajar spiritual, teman-teman. Ya. Karena ada energi happiness, sangat mungkin ya. Saat ini mungkin dia tidak bisa merasakan adanya energi kebahagiaan ketika dengan kamu gitu ya.
Dia kehilangan energi kebahagiaan, dia kehilangan energi seseorang yang selalu support dia, orang yang selalu seutuhnya buat dia gitu loh ya. Itu sangat mungkin teman-teman saat ini dia kehilangan itu. Ya, dia kehilangan kebahagiaan. Dan ada energi histori atau past ya. Dimana ini sangat mungkin terjadi ketika ya menilik terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya. Di sini ada energi kalian tuh terkoneksi secara past life. Jadi apapun yang terjadi ya, jadi apapun yang terjadi, koneksi itu bukanlah koneksi yang biasa. Ada koneksi yang terus terhubung, koneksi yang tidak apa ya, tidak sembarangan ya, karena sudah ada koneksi dari past life sebelumnya. Interlude, pause, dan ketika dia pause atau jeda ya, karena mungkin nggak ada komunikasi sama kamu, nggak ada kontak sama kamu, di sanalah dia mulai merasakan apa sih artinya kamu buat dia ya. Karena ternyata hanya kamu yang salah satunya paling stabil buat dia. Jadi teman-teman, kalaupun dia mencoba untuk menghadirkan orang kesekian dalam hubungan kalian, bisa saja dia tidak merasakan dengan orang-orang itu bisa stabil. Kamu tuh salah satu sumber penyeimbang dia, yang buat dia tuh tetap bisa stabil. Gairahnya yang membara ke kamu, terlalu rindu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi perasaan merasa bersalah juga ya. Dia pengen kontak fisik sama kamu, tapi dia juga merasa bersalah. Dia berharap kamu mau maafin dia, forgiveness, atas apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Karena sebenarnya ada energi fearless love. Kamu adalah energi seseorang yang berani membantu dia, menyupport dia. Kamu juga membantu untuk dia tuh bisa jadi yakin sama kekuatan cinta ya. Dia lihat kamu sosok yang sebenarnya tangguh ya teman-teman, dan dia kehilangan itu semua. Selain itu ada lasting love. Di dalam lubuk hatinya dia merasakan cinta sama kamu itu cinta yang lebih bisa bertahan lama, cinta abadi. Karena kenapa? Ketika saling berjauhan, mencoba ada yang lain, tetap aja di dalam rasa itu tidak hilang ke kamu ya. Dan ada guided steps to great love. Dan dia merasa semesta itu seperti menggiring langkahnya dia untuk menuju ke kamu teman-teman ya. Itu yang dia rasakan. Karena mungkin tubuhnya dia, jiwanya dia, hatinya dia, pikirannya itu pengen melangkah ke kamu. Dan perasaan itu nyata, real feelings ya. Itu bukan halusinasi, bukan fantasi. Dia merasakan perasaan gairahnya sama kamu, kangennya sama kamu, itu nyata gitu ya. Dan perasaan romansa itu kuat dia rasakan di kamu teman-teman ya. Karena selain itu juga secara hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kalian itu terhubung dengan koneksi twin flame, api kembar. Sehingga ya selalu ada rasa energi ingin bertemu, ingin bersatu, ingin bersama-sama lagi. Honest communication ya, orang ini juga kangen untuk bisa bicara dari hati ke hati sama kamu teman-teman ya. Jadi sangat mungkin ya hatinya itu terpanggil untuk bisa bicara jujur sama kamu. Karena sebenarnya memang cuman kamu yang paling bisa seimbangin dia. Kamu pasangan yang paling sempurna atau paling pas buat dia, perfect match. Saling menutupi, saling melengkapi ya kekurangan yang satunya lagi. Hidup dia tanpa kamu teman-teman seperti bingung, tidak bisa lihat arah, bingung akan kemana. Dia mencari-cari keberadaan kamu di energi searching. Dia mencari-cari keberadaan kamu ya, mantauin kamu, stalking kamu ya, dengan harapan dia bisa kembali lagi ya untuk buat kesepakatan sama kamu, dengan harapan kamu masih mau diajak kompromi sama dia. Karena dia sekarang energinya kecarian kamu tuh. Energi twin flame keluar 2 kali ya. Ini kartu yang beda ya, kamu bisa lihat ini namanya sinkron karena diperkuat di 2 kartu sekaligus. Jadi semakin banyak keluar kartu yang sama, itu artinya energinya kuat teman-teman. Dan sebenarnya secara jiwa kamu juga sangat mungkin merasakan energi yang sama. Ada energi mirror di sana. Dia berharap kamu masih mau membuka hati kamu. Open your heart. Ya, dia berharap kamu masih mau buka hati, kasih kesempatan.
Dia tahu selama ini dia itu sudah banyak denial, ya, menghindar. Kalau ada masalah sama kamu juga mungkin gak diselesain. Dia tahu selama ini dia sudah terlalu lama menghindari itu semua, ya. Dan sekarang ada energi jealous. Dia cemburu kalau kamu sama yang lain, atau kamu sudah mulai dekat sama yang lain, atau kamu harus jadi milik orang lain. Dia nggak siap. Kita coba lihat ya, apa yang akan mungkin terjadi dalam relationship ini selanjutnya. Ada energi seperti apa? Running, avoiding. Teman-teman, kalau soal di sini kayaknya banyak dari kalian yang sudah tidak mau ya. Banyak yang menghindar gitu ya, gitu loh. Karena mungkin sudah capek, udah lelah dan sebagainya. Kayaknya banyak dari kalian yang ingin menghindari, teman-teman. Knight of Cups ya. Banyak dari kalian yang lebih memilih untuk mengikuti suara hati sendiri ya. Dia mengikuti suara hatinya untuk ke kamu, tapi kamu juga mengikuti suara hati kamu bahwa kamu mungkin ingin memperjuangkan sesuatu yang lain ya, teman-teman. Karena energinya the devils, kamu merasa kalau orang ini dikasih kesempatan lagi, itu kayaknya kamu merasa mungkin kayak nggak berubah-berubah, kayak gitu-gitu aja, terus terikat dengan energi the devil. Itu seperti energi negatif yang nggak bisa kemana-mana. Ada energi drama ya, kamu capek ya. Banyak dari kalian yang udah capek, udah lelah hayati batinnya dengan drama-drama ini, teman-teman. Itu ya, kalau yang suara lihat. Archangel Michael, wow. Teman-teman, kayaknya kalian banyak yang terkoneksi secara spiritual ya, dengan apapun itu yang menjadi keyakinan kalian. Dimana kayak kamu merasa justru semesta itu kasih intervensi sama hubungan ini yang udah nggak sehat ya, teman-teman. Justru untuk menjagai kamu gitu ya. Jadi kalian itu memilih untuk menghindari memperjuangkan perasaan yang ujung-ujungnya jadi keterikatan yang nggak sehat, karena kamu merasa bahwa semesta justru jagain kamu untuk menghindarkan kamu dari drama ini terus-terusan gitu. Jadi mungkin banyak dari kalian yang sudah dapat petunjuk, teman-teman. Ya, itu kalau dari kartunya Sora. Ya, dari orang ini sangat mungkin dia kepingin berharap kamu pingin buka hati lagi, tapi dari kalian banyak yang ngindar. Dia akan mungkin pingin ngajak kalian pergi lagi liburan atau apa, habisin quality time bareng-bareng ya. Karena energi magnet kamu masih sangat kuat ke dia ya. Masih sangat kuat energi magnet kamu ke dia. Wheel of Fortune. Teman-teman, kamu yang tahu ya, kesempatan itu layak diberikan atau enggak. Ya, kamu yang tahu kestabilannya, kamu yang tahu emosi kamu yang tahu semesta terkoneksi sama kamu gimana. Ya, tapi kalau sholat di sini, memang lihat di sini sudah ada Archangel Michael sebagai simbolisme dari semesta itu mencoba untuk menjagai kamu dari situasi yang penuh dengan dramatis ini. Ya, mungkin justru ketika kamu lepasin orang ini, kamu akan keluar dari situasi yang sulit. Jadi kamu tuh tahu ini untuk apa? Tahu ini untuk melihat, untuk bisa punya persiapan, untuk bisa benar-benar mengukuhkan keputusan kamu. Karena kadang-kadang orang itu udah yakin ya. Itu sama kayak, contoh ya, bukan menyamakan, tapi kayak ibaratnya itu sama kayak orang yang udah oke, aku bulat ya, aku mau diet gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pas lagi ketemu makanan kesukaan atau gimana, itu bisa goyah kadang-kadang gitu kan. Aduh, apa makan aja ya gitu. Itu sama juga dengan ini gitu ya. Mungkin pembacaan ini untuk memperkukuh apapun keputusan kalian yang kalian dapatkan dari petunjuk ya. Walaupun kalau sholat di sini lebih banyak, lebih ke arah banyak petunjuk yang kalian dapatkan untuk meninggalkan atau melepaskan orang ini, karena untuk lepas dari situasi drama ya. Itu sih ya. Jadi pembacaan ini mungkin untuk menjadi bahan pertimbangan kamu juga. Oke? Dan teman-teman, Sora izin untuk memperkenalkan produk terbaru ya. Gelang Moonstone ya. Gerang Infinity Stone, gerang Gentle Moonstone. Gentle-nya adalah kelemah lembutan. Gelang Moonstone terkenal untuk terhubung dengan energi bulan, dia membantu untuk intuisi juga, teman-teman ya. Ini Sora seperti biasa sudah Sora booster. Jadi yang kamu beli itu bukan cuman gelangnya, yang kamu beli juga fungsinya udah Sora booster ini, teman-teman ya. Membantu untuk kalian mempertajam intuisi, menenangkan, melemah lembutkan, menyabarkan. Kalau kamu punya energi yang tenang, lemah lembut dan sabar, tidak mungkin lawan jenis nggak pengen deket sama kamu ya. Karena ada energi kehangatan di sana, ada meningkatkan energi feminim juga ya. Khususnya untuk kalian yang sering punya firasat, nggak yakin, intuisi itu memperkuat juga di sana. Dan pastinya namanya batu kristal itu membooster aura, teman-teman ya. Jadi ini kalau kamu lihat aslinya ini ada kayak perling-perling gitu ya. Kenapa Moonstone yang ini
lebih kecil ya. Batu moonstone itu juga bukan batu murah teman-teman ya. Kristal itu pada dasarnya bukan murah. Dan ini adalah batu asli ya, bukan buatan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli silahkan, ini cantik banget ya. Ada lambang infinity sebagai simbolisme dari cinta abadi dan koneksi. Dengan diharapkan kamu pakai gelang ini, kamu bisa semakin kuat intuisi kamu untuk terarahkan ketemu sama pasangan yang tepat memang untuk kamu ya teman-teman ya. Dan warna batu kristal yang asli itu tidak sama warnanya dan motifnya ya. Ini harganya 250.000 ya. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia dengan harga lebih mahal, karena di Tokopedia ada komisi dari Tokopedia yang lumayan ya teman-teman ya. Batu moonstone itu juga bukan batu yang sembarangan ya. Aku tiap kali aku bikin satu program, aku sudah membawa dulu kristal itu ke dalam meditasi. Aku pikirkan apa yang terbaik, apa ya kira-kira panggilan untuk kristal itu teman-teman. Jadi kamu bisa koleksi, karena setiap produk Sora beda-beda. Udah keluar clear quartz, udah keluar amethyst, udah keluar sunstone, moonstone. Jadi aku coba untuk beda-beda ya teman-teman, bisa koleksi semua. Mau dipakai barengan sama gelang-gelang yang lain juga nggak ada masalah ya, karena aku bukan jual pelet, susuk atau jimatan. Oke. Harga pajak juga naik teman-teman, dolar naik, pajak naik, karena aku beli ini impor teman-teman dari luar negeri. Jadi aku belinya nggak pakai rupiah, aku belinya pakai dolar ya. Silakan dibeli selagi masih ada, karena nanti kalau ini sudah habis tidak bisa aku jual lagi ke teman-teman, kecuali teman-teman ambil yang banyak ya. Aku udah bikin juga video reviewnya, linknya aku taruh di bawah. Beli sekarang juga berhubung masih ada, boleh juga dijadiin kado. Ini cantik loh banget ya. Harga 250.000, di Tokopedia 270.000, terserah mau beli via yang mana. Oke, kita coba lihat sekarang Instagram. Zodiak yang terbuka. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Teman-teman sunnya apa, moonnya apa, risingnya apa, venusnya apa. Dan teman-teman yang kepingin untuk konsultasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan ketemu sama Sora langsung boleh, atau mau online juga boleh, atau mau dibikinkan video seperti di YouTube ini hanya khusus buat kamu yang bisa kamu tonton berulang-ulang kali gitu ya. Atau kamu susah banget buat janjian waktu, kosongnya bingung waktunya kapan, boleh banget ambil paket video. Atau untuk ada teman-teman yang terpanggil justru untuk belajar tarot karena punya panggilan gitu ya, pengen memperdalam ilmu, silahkan teman-teman boleh hubungi untuk kalian yang berjodoh untuk belajar ya. Karena butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh biaya untuk belajar teman-teman. Tapi kamu investasi yang terbaik untuk kamu. Kamu bisa tolong diri kamu bisa tolong orang lain. Dan ini bisa jadi sarana untuk kamu terapi diri kamu sendiri. Oke, ada Libra, Cancer, Taurus, Aries, Virgo, Pisces, dan Libra lagi. Cek ya Sun, Moon, Rising, Venus. Dan kita sekarang coba lihat alfabet yang terbuka. Teman-teman yang kepingin baca bazi juga masih boleh ya teman-teman ya. Tahun ini teman-teman banyak juga sio-sio yang kena sesuatu ya. Bazi itu sangat-sangat akurasinya tinggi ya. Jadi sayang banget kalau seandainya kamu tidak memakai momentum tersebut ya teman-teman. Oke. Untuk belajar atau untuk menghindari segala sesuatunya, momentum yang datang tidak terulang lagi. Ada loh waktu-waktunya kamu bisa berpotensi ketemu pasangan, ketemu jodoh gitu. Itu sangat mungkin banget. XXGVOEHJDULIOAYFH 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.